Halo Sobat Sehat Eka Hospital, saya Famiga Michelle, ex pemain basket profesional di Indonesia dan kini sudah bekerja di perusahaan BUMN. Hari ini kita akan membahas tentang cedera olahraga. Tentunya cedera olahraganya pada lingkungan bola basket karena saya dulunya pemain basket. Di sini kita sudah bersama Dr. Ricky, konsultan dan dokter ortopedi di Eka Hospital yang sudah sangat saya percayai bisa memberikan konsultasi tentang cedera olahraga, penanganan olahraga, atau gimana sih cara menghindarinya. Sudah bersama saya Dr. Ricky. Oke dok, paling gue mau nanya gini dok. Jadi kan kalau misalnya sekarang kan banyak rekan-rekan di eksekutif ya gue nyebutnya ya. Kalau sekarang itu udah mulai fokus sama olahraga, fokus sama badan. Mungkin mereka tahu nih, gue pengen berkeringat, gue mungkin pengen ngurusin berat badan atau gue pengen hidup sehat ya kan. Karena di kantor gue kebanyakan ngopi, kebanyakan ngerokok kan banyak kan. Maksudnya banyak alasannya banyak kan untuk orang beraktivitas. Cuman yang gue lihat tuh sekarang nih di Indonesia semua orang udah mulai giat untuk berolahraga menurut gue, terutama tuh di kantor-kantor gitu. Nah, gue pengen tahu nih dok, khususnya sih mungkin kalau gue pribadi kan gue karena masih penggiat bola basket, mungkin dokter bisa jabarin gitu. Kalau misalnya sekarang itu apa aja sih hal-hal yang perlu kita perhatikan buat mulai melakukan aktivitas olahraga, ya nggak dok? Ya, paling betul. itu sih dok yang pengen pertama kali ditanya. Oke. Yang pertama itu stretching dan pemanasan. Seringkali faktor yang paling berpengaruh adalah yang pertama ketidaktahuan, yang kedua masa bodoh. Masa bodoh, benar. Pengen cepet langsung main biasanya banyak main, ya kan? Benar-benar. Hal-hal seperti ini mungkin bisa dibiasakan supaya tetap melakukan pemanasan dan stretching karena ada kepentingannya, yaitu saat kita memulai berolahraga kita harus namanya mengkondisikan terlebih dahulu semua otot-otot kita, ligamen kita, sendi, ya, supaya ready untuk gerakan-gerakan yang mungkin eksplosif, gitu kan. Saat kita langsung hajar bleh, itu kita punya otot belum siap, ya, kita punya ligamen juga belum ke stretch dengan benar, sehingga ini yang akan menyebabkan nanti cedera-cedera itu akan lebih cenderung lebih sering, lebih tinggi, ya. Itu kepentingan dari stretching dan pemanasan. Lalu hal kedua untuk poin untuk pemain basket atau olahraga yang awam adalah tahu gear yang sesuai, ya. Perlengkapan, ya. Jadi perlengkapan olahraga itu nggak bisa kita pakai sepatu bulu tangkis untuk main basket misalkan, ya kan? Dan nggak bisa kita pakai sepatu lari tapi untuk main basket, ya. Karena setiap sepatu itu sudah didesain sedemikian rupa untuk menopang gerakan yang bersangkutan, ya. Jadi kalau teman-teman perhatikan atau sobat-sobat Eka perhatikan, sepatu lari misalkan, sepatu lari aja itu sudah berbeda-beda. Ada sepatu lari yang untuk istilahnya racing, ada sepatu lari yang untuk hanya casual. Itu dari sol sepatunya udah beda ya Mika, ya. Jadi ada yang lebih cenderung lebih nungging ke depan gitu kan, ya. Ada yang lebih flat. Nah itu hanya untuk bidang lari misalkan. Tapi untuk basket desain sepatunya udah jauh berbeda, gitu kan. Benar. Dan kadang-kadang di basket sendiri, bukan kadang-kadang, memang ada sepatu yang didesain untuk orang yang sering ngedrive ke dalam, gitu kan. Iya. Ada sepatu yang didesain untuk orang yang lebih sering undering dan untuk rebound, gitu kan. Jadi hal-hal seperti itu perlu diperhatikan. Kenapa? Karena kalau kita memakai perlengkapan yang salah, ya tentunya gerakan kita tidak akan tertopang dengan baik dan akan menyebabkan cedera yang sebenarnya nggak penting. Ya, iya, betul. Gitu. Gear berarti tadi gear, perlengkapan. Nah yang ketiga, kenali lapangan tempat bermain kita nih Sobat Eka, ya. Kenapa? Karena ketika kita bermain di lapangan yang proper, maka kita sudah mengerti banget bahwa at least kita sudah terlindungi gitu kan. Udah istilahnya udah insured duluan, dikasih insurance gitu. Apa dok? FIBA license gitu lapangannya. FIBA license. Jadi sobat-sobat Eka juga perlu mengetahui lapangan tempat bermain. Ketika sobat Eka bermain di tempat yang belum proper, berarti kita mesti lebih menjaga limit, ya. Jadi seandainya yang kita biasanya eksplosif banget lalu gedubrak-gedubrak sana sini. Nah di saat lapangannya nggak proper, kita mesti tahu diri juga nih, gitu kan. Misalkan lapangan nggak proper apa? Yang paling aneh deh pokoknya, lapangan aspal. Nah, itu nggak proper. Iya. Apalagi konblok gitu kan, kita dribble, bola lari kemana, nggak tahu kan. Benar. Belum lagi kita landing habis lompat, ankle kita salah arah, nah itu cedera pasti ya. Lalu lapangan yang mungkin lebih upgrade sedikit, bukan konblok, bukan aspal,
tapi semen ya. Semen ya, banyak semen yang cuman dicat gitu kan, ya, kayak semen dicat acian apa floor lah gitu ya, kan. Nah itu juga sebenarnya oke sih buat dribble atau buat apa untuk lompat. mainnya oke ya dok. Mainnya oke. Tapi perlu diperhatikan juga ketika kita bermain di tempat seperti itu, maka ketika kita mendarat atau kita lompat, kita movement yang gitu. Pivoting dan yang sudden stop, sudden start ya, itu beban kita untuk di lutut, di ankle itu akan lebih besar ya. Karena dari segi kekerasan material lantainya juga itu akan mempengaruhi sangat banyak gitu kan. Dan apabila kita terjatuh saat itu, ya dampaknya akan lebih besar. Gitu berarti tunggu ya dok, saya mau ini. Berarti kalau yang lapangan nih dok, misalnya lapangannya nggak proper nih, misalnya kayak di semen tadi, bisa nggak kalau saya tuh ngesimpulin, oh berarti persiapannya harus lebih atau ekstra, karena kan lapangan kan kadang-kadang kan kita nggak bisa kontrol kan dok. Maksudnya kayak kita lagi mainnya di sana, jadi mau nggak mau kita main nih gitu kan. Terus berarti kita harus persiapan lebih. Sama yang kedua, berarti kalau kita main di lapangan yang kurang oke, berarti tuh kinerja badan kita tuh istilahnya lebih bisa berat. 2 kali ya? Lebih berat. Dan ya itu hal yang mungkin orang juga nggak ngeh ya. Tapi mungkin kita bisa berbagi dengan Sobat Eka supaya bisa meminimalisir lah. Nah yang keempat ini yang juga lumayan menarik dan sangat-sangat mungkin cukup dalam ya. Dan ini mungkin kita akan minta nih sharing dari Famiga. Terkait movement-movement yang sangat rentan cedera. Kan? Nanti yang saya mau tanya ke Famiga, selama ini kan udah bermain di X-Pro ya, lalu pastinya udah sering lihat banyak teman-teman yang cedera, gitu kan? Nah, bisa dikasih nggak sih kira-kira 3 atau 4 gerakan lah yang paling sering bikin pemain pro itu cedera, gitu kan? Ini baru di pemain pro nih, kalau di pemain awam, wah bisa banyak banget. Bisa banyak banget, betul. Kalau misalnya pengalaman waktu pro ya dok, 3 kan, sebenarnya 3 tuh dikit sih dok, karena di pro banyak dok yang cedera. Yang pertama mungkin saya sendiri, jadi saya lagi balik arah, Achilles putus. Hanya lagi balik arah tuh, jadi saya lagi transisi, kan offense, habis itu kan balik defense, balik arah. Nah saya tuh putus ketika balik arah, gitu. Lalu yang kedua ada teman saya, rekan saya di tim pernah. Jadi dia lompat 2 foot jump, 2 foot jump gitu kan, hop, ketika landing gini, lututnya saya nggak tahu ya, oglak kita nyebut apa, goyang. Jadi ACL waktu itu diagnosanya. Lalu berikutnya ada lagi, saya lagi aja kali ya. Saya kayaknya kolektor cedera kayak. karena langsung inget soalnya kalau cedera kan, jadi tapi ada juga sih, maksudnya ada yang lain, karena ini kebetulan cederanya nggak di part yang di bawah gitu, maksudnya nggak yang di kaki. Di atas, ya? Ini agak di atas. Saya waktu itu pernah bahu. Bahu itu dislokasi karena ya namanya main basket kita ketika kita ngedrive ya kan, terus ada lawan menabrak dari arah berlawanan ya, berarti kan momentum fisika lah ya kali ya dok, kayak mau fisika ya, jadi kayak tangan saya nyangkut akhirnya dislokasi. Paling 3 itu sih. Ya, jadi ketika terjadi cedera bahu dan mungkin berhubungan sama dislokasi ya. Jadi dislokasi itu adalah ketika sendi dari bahu itu, kita sebutnya shoulder joint ya, atau glenohumeral, atau bahasa awamnya bonggol bahu lah gitu kan, lepas. Biasanya dengan posisi kita lagi seperti ini, kemudian tangan ini bisa kedorong ke belakang begini, dorong belakang sehingga kepala bonggol lengannya itu akan keluar dari mangkoknya ya. Nah kalau seperti itu biasanya pemain tersebut atau atlet yang cedera akan enggan untuk menggerakkan bahunya sehingga dia akan pertahankan dengan posisi yang aneh gitu kan. Nah kalau melihat seperti itu, hal yang pertama bisa dilakukan kalau memang ada orang yang berpengalaman di bidangnya dan ada di situ ya segera mungkin bisa dilakukan namanya reposisi ya. Tapi kalau seandainya tidak ada orang yang bisa membantu dan tidak bisa terreposisi dengan spontan, maka itu harus segera dibawa ke emergency atau rumah sakit ya. Karena kalau itu dibiarkan terus terlalu lama, maka cederanya akan semakin parah gitu kan. Damage-nya makin banyak ya. Di dalamnya. Dan apa yang bisa dilakukan selama transport ke rumah sakit ya icing ya. Icing dan kemudian istirahatkan lengan dengan posisi yang paling nyaman saat itu gitu kan. Ya, jadi dari gerakan pertama lagi putar balik arah, kemudian tiba-tiba cedera. Kenapa bisa terjadi itu? Biasanya ketika putar balik itu mungkin benar-benar tiba-tiba ya. Tiba-tiba mungkin ada sesuatu yang urgent, langsung putar balik. Benar, ya. Nah,
saat itu bisa paling sering terjadi biasanya udah akumulasi sih sebenarnya. Udah akumulasi, terus kemudian saat itu mungkin sudah lelah juga ya. Dan kalau untuk ukuran seorang atlet memang cedera-cedera yang terakumulasi itu hal yang biasa ya. Dan itu bisa jadi bom waktu kapan aja gitu kan. Nah, terus yang kedua itu mengenai false landing. Landing. False landing itu sangat-sangat sering terjadi ya, terutama di awam gitu kan. Dan itu terkait juga nggak hanya dengan teknik, tapi dengan ya lapangan, habis itu dengan gear, sepatu gitu kan. Dan yang kita mau tekankan sekarang adalah cara mendarat yang benar itu sebenarnya kayak gimana sih? Iya. Misalnya kan apa dok, kalau dulu tuh diajarinnya kalau mendarat kalau bisa suara nggak kedengeran. Benar nggak sih dok? Diredem ya sebutannya ya? Itu salah satunya ya dok? Betul. Jadi mendarat tuh nggak kayak batang pohon gedebuk ke bawah gitu, ya kan? Jadi kita selalu mendarat dengan forefoot gitu kan? Jadi kayak ujung jari seret baru kita begini. Nggak pernah ada orang mendarat habis lompat dengan tumit duluan. Benar. Nah, ketika dari pokoknya itu salah satu cara untuk membuat mendarat dengan smooth. Tapi tentunya ketika kita sudah melewati dari kapasitas fisik dan terlalu lelah ya, kadang-kadang kontrol gerakan seperti itu ya udah lupa. Jadi ya udah kaki mendarat dengan posisi apa adanya aja. Nah, udah jadi, adrenalin lagi main juga kan, nggak ngeh gitu ya dok. Nah, jadi itu salah satu juga kalau udah capek ya udahlah, nggak usah dipaksain gitu kan. Nah, tahu limitasi kali ya dok ya. Tahu limit. Kan. Nah itu poin nomor 5 yang mau bahas juga tuh. Ya. Nah terus gerakan yang ketiga tadi apa Mika? Gerakan ketiga tuh bahu yang bahu. Kalau saya sih kenapa contohin pengen tahu tentang bahu dok, karena kalau di kantor itu kan kadang-kadang nih kita mungkin ngerti basket, mungkin yang defense kita nggak ngerti, bener nggak dok? Maksudnya nggak ngerti itu bukannya ini ya, maksudnya mungkin dia nggak tahu nih gerakan dia tuh membahayakan nggak sih sebenarnya, bener nggak dok? Kayak kadang-kadang nih kita lay up udah kosong, orang datang dari depan itu kadang-kadang masih ada aja dok. Padahal kan kalau di pro kan biasanya itu sudah dilepaskan, gerakan-gerakan yang membahayakan yang kalau udah kosong kadang-kadang tuh udah dilepaskan sebenarnya. Makanya kan kalau di pro kan disebutnya langsung unsportsmanful kan istilahnya. Nah cuman kan kalau kita lagi main dengan awam, rekan-rekan yang kasarnya mungkin kita sebut saja awam lah ya untuk saat ini, itu kan mereka nggak tahu. Nah iya, makanya saya mau nyontohin kan kemungkinan dislok atau salah gerak yang momentum gitu kan jadinya kayak kalau saya lihat sih mungkin terjadi dok. Makanya saya pengen tanya tuh dok, kalau misalnya melimitasi atau misalnya gerakan-gerakan itu tuh kita bisa hindarinya gimana, atau misalnya terjadi dan sakit apa ya yang harus dilakuin misalnya gitu. Kalau untuk faktor orang teman lain kita yang tidak sopan ya atau tidak tahu aturan, tampaknya sih kita hanya perlu mengingatkan kembali ya. Tapi kalau saat itu terjadi, yang kita bisa lakukan adalah pertolongan pertama, ya kan? Nah terakhir nih yang kelima nih, Pak Miga. Jadi yang mungkin sangat penting untuk semua orang sih ya. Jadi istilahnya adalah know your capacity gitu kan. Betul. Jadi kadang-kadang postur, misalkan gendut nih kayak saya nih kan. Habis itu nggak tahu kapasitas gitu kan. Jadi dia akhirnya bermain ya udah ngotot-ngotot aja, habis-habisan hajar bleh. Habis itu dia nggak tahu kapasitas napasnya gitu kan. Habis itu dia juga nggak tahu kapasitas jantungnya gitu kan. Bahkan bisa berakhir dengan fatal gitu kan. Jadi hal-hal seperti ini mungkin banyak terjadi di yang non pro gitu kan. Karena kalau pro udah pasti ideal lah semua segala macam kan. Tapi kalau di awam seringkali kita suka sedih ya, tiba-tiba kok di lapangan badminton, di lapangan basket, di lapangan bola, tiba-tiba harus ada yang dipanggil di atas, gitu kan? Mendadak. Nah itu disayangkan sekali, dan mungkin kita bisa share ke teman-teman, sobat-sobat Eka ini ya, supaya ketika kita berolahraga, tahulah kapasitas diri masing-masing, gitu kan? Betul. Gimana cara tahunya adalah ya tentunya dengan data gitu kan. Orang nggak bisa mendeklar saya sehat kok gitu kan. Ya itulah gunanya ada namanya medical check up. Medical check up itu berguna. Lalu kalau memang ada dokter keluarga atau dokter pribadi, itu kan bisa dijadikan patokan gitu kan. Jadi mungkin kita bisa membuat dasar dari situ. Jadi bukan menjudge orang-orang yang gemuk seperti saya nggak bisa ngotot mainnya ya. Pasti tentu bisa dok ya kan. Apalagi setahu saya nih, kalau yang berbadan besar itu biasanya gerakannya tuh kadang-kadang dia ingin, kalau di basket tuh pengennya ngedrive gitu kan dok. Atau
using his body gitu. Jadi dia pakai badannya untuk attack basket gitu. Sedangkan kan kalau dipikir-pikir ini lututnya kuat nggak ya menopang gerakan-gerakan yang seperti itu, bener nggak dok? Betul, ya kan? betul, Otot lututnya sekuat itu nggak untuk menopang badannya, bener nggak sih dok ya kan? Betul, saya pernah bilang sih emang ada rekan saya tuh jago tuh dia, tapi badannya besar. Cuman maksud saya dia sekondisi itu nggak untuk melakukan gerakan-gerakan seperti itu, ya nggak sih dok? Bener nggak? Cuma kan kalau sekarang jadi jelas nih, karena dokter yang ngomong ya kan, jadi lebih pasti harusnya lebih didengar ya maksudnya ya kan, bahwa kalau badan besar maksudnya yang penunjang lainnya pun kan harus menopang, tetap menopang kan. Dan kebalikannya juga berlaku, misalkan kita mempunyai postur yang kecil ya atau ringkih gitu kan, tapi ngotot main di bawah ring terus gitu. Oh iya, kutu masuk-masuk. Itu mungkin sesekali kalau kita lincah mungkin bisa kali ya. Kalau lincah cuma hit and run gitu kan. Cuman kalau kita ngotot di bawah ring terus akhirnya kegencet sama orang-orang gede ya ujung-ujungnya cedera juga. Moga-moga sih yang kita sharing ini bisa berguna banget ya untuk sobat-sobat Eka, dan tentunya hal-hal seperti ini sebenarnya hal yang simple ya. Simple ya dok. Hal yang simple ya. Dan mungkin kita motivasi juga kalau orang mau mendalami misalkan lebih serius di basket, ya at least baca-baca juga lah ya. Iya, benar. Karena nggak mungkin kita cuman udahlah. Cari tahu ya. Iya, cari tahu itu hal yang sangat-sangat menguntungkan.